Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Vakansi tahun 2007 akan menceritakan tentang pasangan suami istri yang menginap di sebuah motel yang ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan dan menyimpan misteri yang sangat mengerikan. Wah, apakah beneran seru seperti yang diterangkan atau hanya cocot si John saja yang melebih-lebihkan? Oke lah, daripada banyak bercocot-cocot di awal, langsung saja pasang handsfree, simetris, kampus, seserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar pada malam hari di sebuah jalan tol yang sepi sunyi, kisah akan berfokus pada pasangan suami istri yang sedang berkendara menuju rumah orang tua mereka untuk menjemput sang anak yang dititipkan di sana. Ada David si suami dan Ami si istri. Mereka sedang dalam proses perceraian karena merasa sudah tidak cocok dan sering berdebat terkait Ami yang sering pinjam uang dari bank keliling, yang pada akhirnya kan suami-suami juga yang repot. Saat sedang masih asik ngobrol, mereka nyaris mengalami kecelakaan saat akan melindas seekor ganggarangan yang sedang kukuluyuan di tengah jalan dan beruntung mereka masih selamat. Namun gara-gara kejadian itu, David dan Ami pun jadi sedikit bertengkar terkait David yang dianggap tidak betul dalam menyetir. Sehingga untuk lebih mempercepat perjalanan, David pun mengambil jalan raya biasa yang dikelilingi oleh hutan belantara, berharap tidak terus-terusan mendengarkan ocehan sang pamajikan. Kebetulan ada sebuah bom bensin tua yang masih menyala. Mereka melepir sebentar untuk istirahat dan memeriksa kendaraan, sampai akhirnya muncul seorang petugas pom bensin yang menawarkan sedikit bantuan untuk memeriksa mobil mereka. Is he gonna fix it? Selain memeriksa mesin mobil, si petugas pom ini pun dengan baik hati memberitahu jarak menuju ke lokasi tujuan mereka, bahkan memberikan sebuah kembang api yang sedikit mengingatkan Ami tentang putra mereka yang sudah lama dititipkan di rumah nenek dan kakeknya. Oh my gosh, thank you. Beberapa menit berlalu, mobil mereka pun mengalami mogok, padahal jelas-jelas tadi sudah diperiksa oleh si petugas pom. Entah beneran diperbaiki atau hanya diotak-atik saja, David dan Ami pun memilih untuk berjalan kaki, berharap ada sebuah bengkel yang masih buka. Dan alhamdulillah, setelah berjalan kurang lebih 10 menit, David dan Ami pun menemukan sebuah penginapan yang masih buka. Mereka pun masuk ke sana dan bertemu dengan sang pemilik penginapan bernama Mason yang cukup ramah menyambut mereka berdua. Is the mechanic at the garage over there? He helped us with our car earlier. Parked up here. I sure can't. I'm sorry. Do you know? Because the car actually broke down about 2 miles back there. We just... Setelah David menceritakan tentang mobilnya yang mogok, Mason pun memberitahu bahwa tidak ada satupun bengkel yang buka pada jam selarut ini, sehingga daripada luntang-lantung tidak jelas di pinggir jalan, Mason pun menawarkan salah satu kamar yang masih kosong untuk mereka berdua nginep sampai esok pagi. All I got's a payphone right out there. That's great. She works on dimes if you need them. Okay, I do. Dan inilah kamar Presiden Suite alias kamar paling mahal di motel ini yang ternyata tidak worth it sama sekali. Dengan harga $200 atau senilai 3 juta rupiah per malam, David dan Ami sudah mendapatkan kasur yang empuk besar, termasuk air kotor penuh letak, dan seekor cucunguk yang berkeliaran di bawah karpet.
Saat baru rebahan di atas kasur, muncullah seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Dikira layanan kamar, David pun bangun untuk memeriksanya, tetapi You heard that, right? entah siapa yang barusan mengetuk pintu, tapi ketika telepon kamar berbunyi, suara ketukan itu pun muncul lagi, tapi bukan dari pintu luar, melainkan dari pintu samping yang berasal dari kamar sebelah, sehingga David yang jengkel pun mencoba memperingatkannya untuk diam, tetapi So, kesal dengan itu, David pun mendatangi kamar sebelah yang tak kunjung membuka pintunya. Merasa terganggu oleh orang itu, David pun mendatangi Mason, si pemilik motel, untuk melaporkan kejadian tersebut. Kata Mason, tidak ada tamu lain selain David dan istri yang menginap malam ini. Namun biasanya memang ada beberapa remaja pemabuk yang sering berkeliaran dan mungkin saja mereka iseng mengetuk-bentuk pintu kamarnya. Every once in a blue moon, a college kid or drifter will sneak in through the window for a good night's sleep. In the morning, that cleaning lady will find trash on the floor. Merasa tidak direspon serius, David pun balik lagi ke kamarnya untuk istirahat. Amy sempat mengajaknya untuk kembali ke mobil saja, tetapi David yang sudah malas berjalan kaki pun memilih untuk bertahan, apalagi jempol kakinya sudah sasangalen. Just go back to the car. I'm not gonna walk anymore tonight, okay? 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 Untuk menghilangkan bete atas kejadian barusan, David pun menyalakan televisi dengan maksud untuk menonton video terbaru dari channel YouTube IQ7. Namun lagi-lagi, David kembali dibuat bete saat gambarnya buram akibat antena yang tidak dapat menangkap sinyal dengan baik. Alhasil, ia pun mengambil sebuah kaset yang tersedia dengan harapan bisa mendapatkan tontonan yang lebih baik. Dan ya, kaset tersebut memutar sebuah film bergenre thriller yang menampilkan adegan pembunuhan kejam di sebuah kamar motel. Namun yang menarik perhatian David adalah kamar motel yang ada di video tersebut sama persis dengan kamar yang sedang ia tempati saat ini, dan tiba-tiba entah lelucon apa ini, David pun langsung menceritakannya ke Amy sembari mencari setiap sudut yang ternyata terdapat kamera yang disembunyikan. Entah ini hanya prank semata atau memang diseriuskan, lampu tiba-tiba mati yang membuat mereka berdua ketakutan. Tak lama, lampu kembali menyala dengan Amy yang segera menghubungi polisi, tapi teleponnya tidak berfungsi. Dengan asumsi sementara bahwa apa yang terjadi di dalam video itu adalah nyata, maka nyawa mereka berdua sedang dalam bahaya. Tak bisa mengandalkan aparat yang kapan tahu akan datang, David pun pergi ke toilet untuk keluar dari jendela belakang, tetapi karena jendela belakang sudah dipaku dengan keras, tak ada pilihan lain bagi David dan Amy selain harus menggunakan pintu depan untuk berlari secepat mungkin meninggalkan pengitaman ini. Tapi tiba-tiba ya, ada pria bertopeng yang mencegah mereka berdua kabur dan satu lagi yang muncul belakangan sehingga setelah dua pria bertopeng itu menghentikan gedor-gedornya, David pun menghampiri Amy untuk memberitahu bahwa di luar sana terdapat telepon umum yang sepertinya masih berfungsi. David bermaksud keluar sebentar untuk menghubungi polisi, sementara Amy disuruh untuk tetap menunggu di dalam kamar. Tak disangka, David berhasil mencapai telepon umum tanpa ketahuan oleh dua pria bertopeng tadi. Ia langsung menghubungi polisi dan menceritakan tentang kronologi kejadiannya. Tapi tiba-tiba And you shouldn't be wandering around in the dark by
Edan, benar-benar edan. David berhasil kembali ke kamar setelah nyaris mati ditabrak oleh mobil barusan. Bukan main, kedua pria bertopeng ini tampaknya tak akan segan-segan menghabisi nyawa mereka berdua. Maka dari itu, David pun memecahkan kaca cermin dan mengambil serpihan kaca paling besar untuk dijadikan sebagai senjata perlindungan. Dan Anda mungkin tidak akan terlalu terkejut ketika mengetahui bahwa saat ini Mason, sang pemilik motel, sedang memantau mereka berdua dari ruang kerjanya, yang memang inilah bagaimana cara dia mendapatkan kepuasan dan kesenangannya. Sadar jika dirinya sedang diawasi, David pun meminta Amy untuk diam dan jangan mencoba melarikan diri, di mana David sendiri akan memutar rekaman video yang tadi untuk mencari tahu bagaimana para penjahat itu bisa masuk ke dalam kamar. Looking for mistakes. They thought the room would pretty. See, right there. It happens in almost every one of them. Sesuai dugaan, ada sebuah pintu rahasia yang membuat para penjahat itu bisa masuk dan keluar dengan leluasa, sehingga David langsung mencari pintu rahasia tersebut dan berhasil menemukannya di lantai kamar mandi belakang. Tepat saat David menemukan pintu rahasianya, muncullah seorang supir truk yang baru datang dan sepertinya akan menginap di motel ini, di mana Amy dan David pun mencoba berteriak memperingatkannya agar lari dari tempat ini, tetapi si supir malah jalan terus mendekati mereka sampai akhirnya muncul dua penjahat bertopeng yang ternyata ya, tidak sesuai harapan, supir truk ini ternyata adalah salah satu pelanggan Mason yang biasa membeli kaset-kaset berisi rekaman video penyiksaan, sehingga ya tak ada pilihan lain. David dan Amy pun terpaksa masuk ke dalam pintu rahasia yang membawa mereka melewati terowongan kecil dan Just keep moving. We're almost there. I see something. setelah merangkak melewati gerombolan tikus yang sedang rapat paripurna, David dan Amy pun sampai di ruangan pribadi Mason tempat ia biasa mengawasi. Melihat ada telepon yang masih aktif, Amy pun buru-buru menelepon 911 yang tadi belum sempat David selesaikan, tetapi Yeah, they're trying to kill us. Wait. I need your name and location, ma'am. saat Mason datang, David dan Amy sudah lebih dulu berhasil kabur, namun teleponnya belum sempat Amy tutup, sehingga membuat Mason menjadi curiga dan langsung menyuruh anak buahnya untuk turun dan mengejar. Selesai melewati momen menegangkan di dalam terowongan, sampailah David dan Amy di dalam toko yang masih bagian dari komplek motel tersebut, tepat saat muncul seorang sheriff yang datang sesuai laporan yang tadi Amy berikan. Could be one of them, like the truck driver. You call 911. You didn't tell them where we were. Melihat Bapak Sheriff disambut baik oleh Mason, membuat David dan Amy jadi curiga kalau si Sheriff ini masih bagian dari komplotannya, sehingga mereka berdua tetap bersembunyi untuk memastikan hal tersebut. No. Kali ini dugaan mereka berdua salah. Bapak Sheriff ini ternyata adalah Bapak Sheriff beneran yang memang sudah ditelepon oleh operator 911 saat beliau ingin memeriksa salah satu kamar motel. Mason yang gugup pun mengaku lupa membawa kuncinya, sehingga ia izin sebentar ke kantor untuk mengambilnya. Dan loh, pintunya nggak dikunci kok. Bapak Sheriff yang kebingungan pun masuk begitu saja untuk memeriksa, sampai akhirnya ia melihat sendiri tayangan video berisi penyiksaan yang dilakukan oleh Mason dan anak buah bertopengnya, sehingga
Melihat Bapak Sheriff yang ketakutan membuat Ami menjadi yakin jika beliau bukan bagian dari komplotan. Melihat David dan Ami yang berlari sambil teriak minta tolong, membuat Sheriff langsung mengajaknya naik mobil bareng, tetapi Oh, I just want to make sure we can't leave. ya, selalu saja ada gangguan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam detik-detik krusial seperti ini. Tetapi mau tidak mau, Sheriff harus keluar dari mobilnya untuk memeriksa mesin yang ada di kap depan. Ternyata kabel mesinnya sudah digunting oleh salah satu penjahat. Namun yang menjadi kejutan adalah ya, Bapak Sheriff pun mati ditikam oleh salah satu pria bertopeng, sehingga David dan Amy pun dengan cepat kabur dan kembali masuk ke dalam kamar tempat mereka istirahat. Oh my God, thank you. Saat Mason dan dua anak buah bertopengnya sedang sibuk mengurusi Bapak Sheriff, David yang ingin survive pun berpikir dengan cepat untuk membuat Amy istrinya seolah-olah kabur menggunakan jendela belakang. Padahal Amy akan ditempatkan di atas plafon supaya aman dan tak ketahuan. Okay, this is gonna work. They'll think you made out the window. They won't look up here. Come on, get up here. You got it. Okay, right over there. Amy diminta untuk sabar, tenang, dan yang penting jangan berisik. Biasanya kan cewek suka berisik, apalagi kalau lihat yang ngagetin. Nah, sementara untuk David, ia akan pergi ke ruangan kantor Mason dengan maksud untuk mengambil senjata api yang sempat ia lihat tadi. Dan sungguh malangnya nasib David yang baru saja keluar. Ia langsung ditikam oleh Mason yang tidak hanya membunuhnya, tetapi juga merekam detik-detik sakaratul mautnya. Beruntung Amy adalah istri yang nurut suami, sehingga apapun yang terjadi, Amy tetap diam dan tidak ngagorowok seperti perempuan konvensional pada umumnya. Alright, get her out here. Let's do this thing. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Amy terbangun oleh mentari pagi yang menyinari bebenguknya. Merasa situasi sudah aman, Amy pun turun dari plafon untuk memeriksa kondisi David. Tetapi melihat kemunculan si pria bertopeng membuat Amy langsung berlari menuju ke mobil. Yang tepat saat mobilnya berhasil dinyalakan, tiba-tiba Mamam, kedua pria bertopeng ini pun tewas oleh Amy yang sebenarnya secara teknis tidak ada maksud untuk membunuh mereka berdua. Hanya saja dua pria bertopeng ini memang boloho, atau dalam istilah sainsnya itu biasa disebut dengan tolol. Amy langsung lari ke kantor, sementara Mason terlihat sangat kecewa melihat dua anak buah setianya sudah tiada. Tanpa buang waktu, Amy pun mengambil sebuah palu dan sepucuk pistol yang dipajang di atas dinding pintu. Sampai akhirnya Mason pun muncul dan inilah yang terjadi. Pistol pun terlempar, Amy dipukul oleh Mason sampai benar-benar tak berdaya. Masih dengan kamera yang sedang merekam, Mason berniat menghabisi Amy sembari divideokan. Tetapi Amy berhasil mendapat celah kesempatan dengan cara menendang kantong menyan si Mason. Hey, look at me! Secara kebetulan, Amy didorong tepat ke arah pistol yang tadi terlempar, sehingga dikira Mason Amy tidak berani dan tidak bisa menembak. Ia sudah salah besar karena
Setelah semuanya selesai, Ami pun buru-buru menelepon polisi untuk datang ke tempat ini. Setelah itu, ia menghampiri David sang suami yang ternyata masih hidup, sehingga mereka berdua pun sepakat untuk tidak jadi bercerai dan kapok menginap di motel tidak pugu seperti ini. Masih lebih baik Oyo yang menyediakan berbagai fasilitas menarik meskipun pulang dalam kondisi loyo. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Ini film ringan ya, cocok untuk menghibur teman-teman yang sedang gabut. Tidak ada plot twist, tidak ada yang serius-serius gini kan. Lah ini mah cuma untuk menghibur teman-teman sajalah ya. Tidak ada film lain intinya mah. Enggak ketang. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah memilih tempat menginap. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, lipatan perut Power Rangers. Cuau, cuau, cuau.